Shalom Pak Chandra dan juga teman-teman, kami dari kelompok 2 ekonomi yang terdiri dari Evania, Marcelino dan juga Patricia akan mempresentasikan analisis film Moana. Selamat menyaksikan. Alur cerita film Moana diceritakan bahwa pada mulanya itu adalah lautan, kemudian muncullah seorang Dewi Tefiti yang memiliki kekuatan besar yang terletak pada jantungnya. Oleh karena kekuatannya tersebut, banyak orang yang ingin mengincar jantungnya. Salah satu di antaranya adalah Maui yang berhasil mencuri jantung Dewi Tefiti. Akibatnya, Dewi Tefiti dipenuhi oleh kemarahan dan juga kegelapan. Nah, ketika Moana lahir, Moana ternyata telah ditakdirkan untuk dapat mengembalikan jantung Dewi Tefiti tersebut yang telah hilang. Hal ini digambarkan pada saat Moana kecil hingga Moana besar. Moana sudah sangat tertarik dengan lautan, seperti ada ikatan antara dirinya dengan lautan yang ternyata memang menuntun Moana ketika besar memang harus mengembalikan jantung Dewi Tefiti. Singkat cerita, Moana akhirnya memutuskan untuk mengarungi lautan menemui Maui sesuai dengan saran dari nenek Moana. Setelah berbagai pertimbangan, Maui akhirnya menyetujui untuk dapat menemani Moana pergi mengembalikan jantung Dewi Tefiti. Di tengah perjalanan, mereka mengalami banyak sekali tantangan, mulai dari badai, kemudian berjumpa dengan perompak, dan berjumpa juga dengan makhluk laut aneh. Dan mereka akhirnya bisa meloloskan diri, hingga akhirnya mereka sampai di tempat Dewi Tefiti. Dan ketika Moana mengembalikan jantung tersebut, Dewi Tefiti akhirnya berubah menjadi dewi yang lebih baik dan kemudian lebih ceria, penuh kasih sayang, sehingga kehidupan pada saat itu berubah juga menjadi lebih baik, tumbuh-tumbuhan menjadi lebih subur dan penduduk desa Matului terselamatkan. Atau karakter. Pertama ada Moana sebagai tokoh utama dari film ini. Moana merupakan gadis yang baik hati karena suka menolong penduduk desa dan juga hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Kemudian Moana merupakan gadis yang berani, kuat dan pantang menyerah untuk dapat menggapai apa yang menjadi impiannya. Kedua adalah Maui yang merupakan manusia setengah dewa yang dapat berubah wujud menjadi apapun saja, yang serakah dan juga jahat. Terlihat pada saat Maui mencuri jantung dari Dewi Tefiti, yang sebenarnya pada saat itu Maui sudah memiliki kekuatan dari kail ajaibnya ini, tetapi karena merasa kurang puas, maka Maui mencuri jantung dari Dewi Tefiti ini. Ketiga itu ada orang tua dari Moana, yaitu Chief Tui dan juga Sina. Sebagai ayah, Chief Tui ini merupakan ayah yang tegas dan juga sangat peduli dengan kehidupan penduduk desa Matului, terkhususnya juga keluarga dan bahkan Moana sendiri. Kepeduliannya ini tergambar pada saat Chief Tui berkali-kali melarang Moana untuk dapat bermain dengan lautan karena Chief Tui sangat tidak ingin peristiwa buruk yang pernah dialaminya di masa lalu kembali menimpa Moana. Kemudian Sina yang merupakan ibu kandung dari Moana ini sangat peduli juga dengan Moana, kemudian mendukung setiap keputusan yang diambil oleh Moana dan merupakan ibu yang lemah lembut dan dapat menjadi penengah juga dari konflik yang dialami oleh ayahnya Moana dan juga Moana. Terakhir itu ada Gramatala, yaitu nenek kandung dari Moana yang sangat mendukung juga setiap keputusan dari Moana. Bahkan nenek Moana ini yang meyakinkan bahwa Moana memang ditakdirkan untuk dapat mengembalikan jantung dari Dewi Tefiti. Dan nenek Moana ini selalu menyertai Moana, bahkan sampai nenek Moana sendiri telah meninggal dan telah menjadi arwah, arwahnya ini masih selalu menyertai Moana. Pada awalnya, yang ada hanya lautan. Hingga akhirnya Dewi Pulau muncul, Tefiti. Jantungnya memiliki kekuatan terhebat, bisa menciptakan kehidupan. Dan Tefiti membagikannya dengan dunia. Legend tells of a hero who will journey to find the demigod Maui. And together, they will save us all. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea. I am Hero of men. What? It's actually Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. I interrupted from the top. Hero of men. Go. I'm not going on a mission with some little girl. This is my canoe, and you will journey to different. Did not see that coming. The ocean is a friend of mine. First, we've got to go through a whole ocean of bad. Kakamora. Kako, what? They're
cute. Moana! I got your back. It's Maui time! Kita masuk pada konsep filosofis yang pertama, yaitu politeisme, yang berarti kepercayaan terhadap banyak Tuhan atau dewa-dewi. Dalam film tersebut ada tokoh Maui yang merupakan setengah dewa, kemudian Te-Fiti dan lautan, yang menggambarkan bahwa ada kepercayaan terhadap dewa-dewi yang lebih besar dari manusia, memiliki kekuatan dan tidak dapat mati. Kepercayaan ini telah ada pada zaman Yunani kuno dan dewa-dewi tersebut dihubungkan dengan alam. Kemudian ada juga kepercayaan animisme, di mana roh nenek Moana yang sudah meninggal masih dapat berbicara dengan Moana. Kemudian ada kepercayaan dinamisme yang percaya bahwa benda-benda memiliki kekuatan gaib. Hal ini terlihat dari jantung Te-Fiti yang berbentuk batu yang memiliki kekuatan. Itu adanya pandangan feminisme yang dapat kita lihat dari karakter Moana itu sendiri yang berani dan bebas, serta dapat kita lihat melalui salah satu soundtrack film yang berjudul How Far I'll Go. Kalimat "aku bisa memimpin dengan rasa bangga, aku bisa membuat kita kuat" itu menunjukkan bahwa dia sebagai wanita bisa memimpin desanya, dan tidak hanya itu, dia juga memiliki hasrat yang kuat untuk bebas dari desanya dan pergi menjelajahi dunia. Kita masuk dalam konsep teologis, yang mana dalam kisah film Moana sendiri masih mempercayai tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh para leluhur, kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, serta adanya dewa-dewa yang memiliki kuasa mereka masing-masing. Dalam film ini juga dilandaskan bahwa dudukan batu suku Manui dapat memberikan kekuatan magis yang digunakan untuk mengalahkan alam, seperti yang Moana lakukan ketika dia tenggelam tetapi bisa kembali lagi ke perahunya gitu. Jadi dalam kutipan Nur sendiri, Allah adalah objek sentral bagi intuisi manusia karena semua makhluk hidup hingga berasal dari Allah Sang Pencipta, dan segalanya akan kembali pula kepada Sang Pencipta. Bagi masyarakat, film tersebut dapat semakin membuka peluang bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam politik, pendidikan, dan memilih karirnya sendiri. Akan tetapi, film ini juga dapat membuat penonton percaya bahwa alam tidak diciptakan tetapi sudah ada dengan sendirinya. Film Moana yang menyampaikan pesan bahwa anak-anak tidak harus nyaman dengan lingkungannya juga dapat membuat anak-anak memberontak terhadap keluarga. Implikasi kelompok yang pertama yaitu dengan film ini kami belajar untuk lebih mengkritisi lagi nilai-nilai masyarakat yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Kemudian yang kedua, kami belajar untuk tidak pantang menyerah, dan yang ketiga, kami belajar untuk lebih berani mencoba hal-hal baru. Ya, kita masuk pada kesimpulan. Menurut kami, suatu film itu diciptakan berdasarkan pengalaman hidup seseorang, observasi, fakta, atau imajinasi mereka, sehingga mereka menciptakan suatu film. Mereka dapat menginterpretasikan maknanya berdasarkan pandangan dan kepercayaannya mereka gitu. Jadi tidak semua film itu kita bisa ambil maknanya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita percayai gitu. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.